Halo, Perceraian ya, Mbak. oke, oke, perceraian ya. Jadi beberapa sidang itu boleh dinyatakan tertutup. Oke, dan kalaupun itu dinyatakan tertutup ya, biasanya di awalnya itu dikasih tahu dulu ya bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum, baru kemudian dinyatakan tertutup. Jadi aturan default itu adalah terbuka dulu, baru kemudian dinyatakan tertutup. Oke, sebentar saya tutup pintu dulu. Oke, nah ini saya ingin bertanya, kira-kira asas seperti ini itu manfaatnya apa sih untuk pihak-pihak? Apa guna dari asas ini? Kenapa kok persidangan itu perlu dinyatakan terbuka, terbuka untuk umum? Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya ranahnya bukan untuk hukum publik ya, hukum privat gitu ya. Em, apa namanya? Sengketanya juga sengketa privat. Kenapa kok perlu dinyatakan terbuka untuk umum? Kenapa kok asas ini ditegakkan? Kalau malu-malu mau ngomong boleh Dan ya. menjawab, Izin Mbak. menjawab, Mbak. Oke, Lia Setiawati. Oke, izin menjawab, Mbak. Ya. Tujuannya supaya untuk menjamin objektivitas dari sidang itu sendiri dan buat melindungi HAM dalam peradilan dan juga penerapan asas equality before the law. Oke, terima kasih Lia. Nah, ini pertanyaan lanjutan ya untuk menjaga objektivitas. Kenapa kok kalau misalnya sidangnya dinyatakan terbuka untuk umum itu dapat apa namanya cenderung menciptakan objektivitas? Silakan, Andini. Mungkin sebagai social control, jadi ada kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan kontrolnya gitu Mbak secara tidak langsung dengan terbukanya sidang. Ya, jadi memang semacam sosial kontrol juga ya, karena ketika kita melakukan sesuatu dan itu dilihat oleh orang banyak, kita cenderung untuk bersikap hati-hati dan cenderung patuh ke aturan dibanding itu tidak diketahui masyarakat luas. Jadi memang kalau diawasi, dimonitoring ada semacam sosial kontrol, dan kalau ada sosial kontrol maka hakim akan cenderung lebih objektif dalam melaksanakan persidangan dan memberikan pertimbangan. Oke. Nah, jika misalnya ya dalam persidangan itu hakim lupa gitu ya untuk menyatakan sidangnya terbuka untuk umum, kira-kira konsekuensinya apa? Ya Eka, Putri silakan. Setahu saya batal demi hukum, Mbak. Kalau apalagi sudah masuk ke putusannya batal demi hukum. Ya, jadi memang bisa dibatalkan ya, sesimpel itu ya. Bahkan ketika lupa mengucapkan bahwa sidangnya terbuka itu akibatnya bisa sampai seperti itu. Oke. Nah, ini juga sebenarnya bagus ya untuk academic purposes juga oke ya, karena kalau mahasiswa hukum itu biasa di mana-mana biasanya ada satu mata kuliah praktek yang mereka harus melihat persidangan secara langsung. Dulu kalau di PLKH Perdata ada monitoring sidang ya, setidaknya sebelum pandemi. Jadi biasanya kalau nggak ke PN Sleman ya, kadang kerjasamanya sama PN Bantul gitu. Jadi ikut monitoring sidang, ikut menonton sidang perdata, kemudian nanti juga diberikan kesempatan berdiskusi dengan hakim. Dulu seperti itu ya, tapi sayangnya sekarang belum bisa ya karena untuk alasan keamanan dan kesehatan publik gitu. Sebenarnya pengalaman yang menarik ya untuk melihat apa namanya acara persidangan seperti itu. Oke, nah
memang ini bagi masyarakat luas ya, ini baik merupakan bagian dari social control. Tapi kalau menurut kalian ya, dari sisi pihak-pihaknya, kira-kira apakah ini sesuatu yang sesuatu yang bermanfaat atau justru dapat merugikan pihak-pihak yang bersengketa? Misalnya nih ya, sengketa itu kan bukan sesuatu hal yang keren gitu ya. Nah, kalau misalnya pihaknya itu mungkin public figure gitu ya, atau sebuah perusahaan yang ternama punya banyak konsumen ya, menurut kalian ini suatu hal yang baik nggak sih buat pihak-pihaknya? Apakah justru kalau ada social control berarti putusannya lebih objektif, jadi lebih merasa aman gitu ya, nanti putusannya akan adil gitu ya, atau justru malah merasa dirugikan dengan sistem seperti ini? Gimana pendapat kalian? Ya, Stefanus silahkan. Ya, Mbak. Kalau menurut saya sebenarnya tergantung dari sudut pandangnya sih, kembali tadi mungkin yang udah Mbak sampaikan, utamanya mungkin kayak perusahaan-perusahaan besar, yang mana mungkin besar sekali kemungkinan mereka juga punya rahasia perusahaan yang nggak mungkin dipublish ke umum ya, makanya kenapa hadir mediasi dan juga arbitrase yang jadi semakin official dan semakin berkembang, karena nggak bisa nggak bisa, bukan nggak bisa sih, cuman ya jadi merugikan mereka kalau akhirnya masuk ke persidangan seperti itu. Yang merugi apanya? Perusahaan sih Mbak, kalau mungkin dari sudut pandang perusahaan multinational company gitu, atau perusahaan besar yang punya banyak kepentingan di dalamnya seperti itu, karena kan menjadi publik ke masyarakat umum, atau mungkin nanti didengar sama lawan usaha kompetitor. Ya. Jadi bisa mempengaruhi reputasi perusahaan ya. Nah, tapi juga ini tergantung ya, mereka itu ada di pihak yang mana gitu. Artinya misalnya kayak gini nih, di sengketa itu banyak yang melibatkan bank besar kayak Bank Mandiri, Bank BRI gitu ya, mereka hadir di sengketa gitu. Nah, cuman tergantung di sisi apa mereka. Seandainya mereka penggugatnya ya nggak apa-apa, artinya bukan di pihak yang dituntut tanggung jawabnya ya, jadi mungkin di mata masyarakat tidak kelihatan gitu ya, mungkin bagi beberapa pihak justru malah mungkin dapat didukung. Memang sangat relatif ya, tergantung di sisi di mana ya, tapi memang faedahnya masih lebih banyak ya, masih lebih banyak faedahnya ketika sidangnya ini terbuka untuk umum ya. Jadi jika ingin menghindari persidangan yang seperti ini, supaya data-data yang konfidensial itu tidak kemudian terbuka gitu ya pakai arbitrase gitu ya, atau ya kalau bisa jangan sampai bersengketa di pengadilan gitu ya. Jadi memang jalur litigasi itu last resort ya, jadi upaya terakhir dalam mencari keadilan dan mencari solusi dalam sebuah sengketa. Jadi kalau bisa memang dihindari gitu. Baik, untuk asas terbukanya persidangan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke asas selanjutnya. Nah, ini saya ganti slide. Silahkan nanti kalau merasa slide saya tidak berubah, boleh kasih tahu ya. Oke, asas yang selanjutnya adalah dalam hukum acara kedua belah pihak itu harus didengarkan semuanya ya. Jadi kalau sering mendengar asas ya audi ad alteram partem, itu maksudnya adalah pengadilan itu mendengarkan kedua belah pihak. Oke, dan ini juga cerminan dari turunan dari asas bahwa pihak-pihak itu diperlakukan sama ya, imparsial di hadapan pengadilan. Karena dia juga diberikan hak yang sama, maka dua-duanya itu harus didengarkan. Tidak hanya dari satu sisi saja. Ya, diperlakukan sama dan didengarkan bersama-sama. Jika salah satu pihak ini membuat suatu pernyataan, kemudian mencoba membuktikan sesuatu, maka
perlu juga diklarifikasi ya, dari sisi yang satunya lagi itu betul seperti itu ya. Ini juga untuk menjaga objektivitas ya, menjaga objektivitas karena jadi juga subjektivitas juga di situ. Karena prinsipnya ya kalau dalam pengadilan ya yang apa ya, tujuannya itu kan kita membuktikan suatu peristiwa ya, apakah benar telah terjadi suatu transaksi, benar tidak membuat perjanjian ini, benar tidak bahwa si pihak ini tidak melakukan pembayaran seperti itu ya. Jadi yang dibuktikan adalah peristiwa ya. Kalau satu orang dia bilang bahwa telah terjadi peristiwa ini, maka perlu diklarifikasi juga dari pihak yang lain betul atau tidak. Ya, jadi hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar jika pihak lawan tidak diberi kesempatan. Itu. Nah, masalahnya dalam persidangan itu kadang-kadang ada juga pihak-pihak yang tidak kooperatif ya. Tidak kooperatif artinya sudah dipanggil tidak datang di pengadilan. Bisa jadi dia tidak datang atau mungkin datang tapi terlambat. Gitu ya. Jadi kalau suatu saat kalian jadi pengacara litigasi ya, itu capeknya pengacara litigasi adalah jadwal sidang yang tidak tertentu, kadang harus nunggu sidang di pengadilan seharian ya, bisa jadi sidangnya ditunda padahal sudah nunggu gitu. Makanya banyak yang bilang kalau lawyer litigasi itu otot kakinya gede-gede gitu karena mereka kebanyakan berdiri dan kebanyakan nunggu katanya. Gitu ya. Nah, ini saya ingin tanya-tanya ke kalian gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya bisa join presentasi saya di sini. Sebentar. Jadi bisa scan QR code-nya atau boleh buka link di sini atau masuk ke menti.com dan masukkan kode. Sambil saya isi data dulu. Ini apakah sudah bergabung? Enak double device ya kalau pakai HP gitu. Nah, ini saya ingin konfirmasi dan ingin tanyakan ya. Kan kalau pihak-pihak yang bersengketa itu ada penggugat, ada tergugat. Nah, kadang tuh ada pihak-pihak yang ditunggu tapi tidak hadir. Nah, di antara kedua ini itu ada pihak-pihak yang tidak kooperatif dalam proses litigasi, dalam proses penyelesaian sengketa lewat pengadilan. Nah, menurut kalian ya kira-kira yang mana ini yang biasanya ya cenderung tidak kooperatif?
Apakah ada masalah dalam bergabung? Halo, apakah tidak bisa bergabung? Atau sistem saya yang Saya sudah nge-voting Mbak, tapi Udah voting, Mbak. oh gitu sebentar. Kelihatan ya. Oh iya ya, kayaknya telat ya. Oke, tergugat, penggugat. Ya, jadi betul ya, biasanya yang cenderung tidak kooperatif adalah tergugatnya. Kalau penggugat pasti dia yang aktif ya, karena yang apa namanya aktif secara aktif apa namanya membuktikan haknya, kemudian melakukan kata itu penggugatnya. Ya. Jadi makanya tergugat itu cenderung ya mungkin santai gitu ya. Nah, kira-kira kenapa ya? Jadi betul ya. Kenapa kira-kira kenapa? Mengapa demikian? Kenapa kok tergugat cenderung tidak kooperatif dan berperilaku seperti itu? Mungkin boleh ditebak-tebak ya. Kenapa? Apakah itu bagian dari strategi? Ya. Gimana? Memperlambat. Di sini ada ini ya, memperlambat persidangan. Mungkin beberapa yang menjawab memperlambat, apa manfaat bagi dia ya ketika memperlambat persidangan? Kenapa? Ada yang mau mencoba berpendapat, kenapa kok memperlambat? Apa manfaatnya dia mengulur waktu? Kalau di sepak bola ya, kalau di sepak bola itu apa namanya ada ya. Misalnya dia udah menang ya, sudah menang, waktunya sudah bukan hampir ya, mungkin menjelang akhir-akhir pertandingan itu dia lambatkan ya permainan supaya dia mengulur waktu gitu. Adalah yang manfaatnya bagi dia. Tapi kalau dari sisi proses beracara itu kenapa kok tergugat seperti itu, memperlambat sidang? Apakah tergugat cenderung pihak yang bersalah? Gimana? Kadang relatif juga ya. Ada yang bilang pihak tergugat itu sebenarnya adalah pihak yang kurang diuntungkan gitu ya dalam apa namanya proses perdata. Makanya kenapa gugatan itu dilayangkannya di tempat tergugat bukan di tempatnya penggugat. Karena tergugat itu dianggap pihak yang kurang diuntungkan atau mungkin lemah gitu ya dalam proses persidangannya ya. Karena yang menuntut itu kan penggugatnya. Tapi itu tidak apa ya, tidak selalu demikian ya. Tidak selalu seperti itu. Sama seperti kalau di pidana ya, memang seseorang itu dituntut atas suatu tindak pidana, tapi kan belum tentu ya, belum tentu dia itu bersalah. Ya bahkan kita lihat juga beberapa kasus beberapa orang memang dikriminalisasi karena itu. Nah di perdata pun juga belum tentu ya. Nyatanya banyak juga gugatan-gugatan yang tidak dikabulkan. Oke, gimana yang terkait dengan mengulur waktu ini ya? Boleh loh di chat ya. Kenapa kok mengulur waktu? Oke, nah kalaupun menghindar ya, kalaupun menghindar merasa menghindari tuntutan gitu ya, tapi sekali tuntutan itu diajukan ya, sekali tuntutan diajukan kan itu harus dilanjutkan ya selama gugatannya tidak dicabut dari sisi pihak yang lain, dan walaupun kedua belah pihak itu harus didengarkan bersama-sama ya,
nyatanya bisa saja hakim itu menjatuhkan putusan first take ya. Putusan first take itu ketika putusan itu dijatuhkan tanpa kehadiran si tergugatnya. Maksudnya tanpa hadir itu yang sama sekali dia tidak pernah hadir gitu ya. Dipanggil tidak pernah hadir, jadi dari awal tidak pernah hadir gitu. Nah, itu gimana ya? Maksudnya putusannya sudah ada, tapi ya, putusannya bisa gitu loh diputuskan tanpa dia hadir gitu. Padahal dia diberi kesempatan loh ya. Ini kenapa ini tentang memperlambat? Ayo, nggak saya lanjutin loh kalau nggak ada yang mau coba jawab. Aku izin jawab, Mbak. Ya, silahkan. Disclaimer itu bukan aku yang jawab sih, cuma mungkin dari Ya, sudut pandang awam aja. Karena kan mungkin persidangan itu sesuatu yang melelahkan, dan tadi mungkin Banyu bilang lawyering itu melelahkan sekali, dan mungkin ini salah satu mental game juga sih yang mungkin diterapkan dari salah satu pihak. Ditambahkan kalau pihak tergugat itu ya mungkin nggak sebanyak persiapan pihak penggugat, jadi mungkin sambil mengulur waktu, sambil mungkin mempersiapkan hal-hal yang mau dibawa ke persidangan, mungkin seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Stefanus. Bisa jadi memang alasannya seperti itu, gitu ya. Ini juga ada alasan yang masuk, mungkin tergugat butuh waktu untuk mempelajari kasus lebih lanjut, ya. Bisa juga, atau mungkin dia memang tidak mau tidak ingin beracara, dia nggak mau hire lawyer, ya, walaupun nanti ada asas selanjutnya tuh yang namanya diwakili oleh kuasa hukum itu juga bukan hal yang wajib gitu ya. Oke, macam-macam ya alasannya gitu. Padahal sebenarnya kalau dia datang itu dia diberi kesempatan untuk membela diri ya, memberikan defense-nya, dan bahkan sebenarnya pihak tergugat itu bisa mengajukan gugatan rekonvensi gitu ya. Jadi membalas gugatannya, dia juga minta. Jadi ada petitumnya juga gitu ya dari dia. Dia minta dimohonkan hakim untuk gitu, bahwa sebenarnya itu dia yang dirugikan gitu. Jadi mengajukan tuntutan yang lain juga gitu. Jadi sebenarnya malah bisa ya. Tuh. Tapi yang namanya perkara ya macam-macam ya, perilaku manusia juga macam-macam ya. Ada juga yang tadi ya mental game juga ya, atau seperti ini ya. Kenapa kok perlu mengulur waktu? Karena maksudnya seperti ini ya. Dia misalnya dia sudah tahu memang dia yang salah gitu ya. Nah, dia mengulur waktu maksudnya seperti ini. Kalau saya nanti nggak bisa menang, ya, kalaupun nanti akhirnya yang menang itu adalah pihak penggugatnya, setidaknya dia menangnya nggak gampang gitu ya. Setidaknya dia dipersulit dulu, gitu kan. Jadi biarpun saya kalah, setidaknya kamu nggak menang dengan mulus gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi juga begini ya, semakin waktunya diulur itu kan pihak yang lain semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Jadi setidaknya kalau nanti biar tambah rugi gitu ya pihak-pihak yang lain, ya namanya juga manusia. Ada yang seperti itu ya. Oke, jadi ini untuk sisi tergugat yang dia tahu dia dipanggil tapi dia nggak datang ya. Beda lagi kalau misalnya dia dipanggil mungkin salah alamat, dia sama sekali nggak tahu gitu ya. Nah itu beda permasalahan lagi. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, padahal ya memang keduanya itu harus didengarkan bersama-sama, terutama dalam sesi sidang pembuktian ya. Ketika sesi pembuktian itu kedua-duanya harus hadir. Ya, jadi kan sesi-sesi sidang itu mungkin dibagi menjadi beberapa bagian gitu. Ada yang sesi pembacaan gugatan, sesi membacakan balasan, eksepsi gitu ya. Nah, baru nanti ada sesi pembuktian. Nah, dalam sesi pembuktian itu dua-duanya harus hadir untuk cross examination ya. Sama-sama memeriksa kasusnya. Gitu. Jadi idealnya kalau dalam pembuktian itu dua-duanya perlu hadir. Gitu ya. Nah, makanya dalam sidang yang pihaknya itu tergugatnya itu tidak hadir ya, bisa saja hakim memberikan putusan tetapi tidak mengabulkan semua hal ya yang diminta oleh penggugatnya. Jadi misalnya seperti ini ya.
penggugat itu minta pertama dinyatakan bahwa tergugat melakukan prestasi, kemudian menyatakan bahwa kontraknya itu batal, minta ganti rugi sekian gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi nanti gugatannya ditolak gitu ya karena kurang fakta gitu ya, atau bisa jadi nanti yang dikabulkan itu ya hanya membatalkan kontraknya saja gitu ya. Masalah permintaan ganti kerugiannya itu mungkin tidak dikabulkan ya, karena tidak cukup fakta, tidak cukup bahan bagi hakim dalam membuat pertimbangan. Karena idealnya perlu ada keterangan dari dua belah pihaknya seperti itu. Tapi perlu dalam penyelesaian sengketa untuk kedua-duanya itu kooperatif dan proaktif dalam penyelesaian sengketa. Kalau mau mulus sih seperti itu. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Kita lanjut ke pasal yang selanjutnya. Oke. Nah, bisa jadi kan pihak yang tidak mau datang itu mungkin dia nggak mau hire lawyer ya. Kenapa? Karena hire lawyer itu mahal ya. Mahal kalau walaupun ada yang pro bono ya. Tapi kalau misalnya sengketanya itu adalah sengketa kontrak bisnis ya mana mau ya biasanya pro bono. Walaupun pada dasarnya itu tidak ada keharusan ya untuk mewakilkan urusannya kepada kuasa hukum. Itu. Jadi bisa saja dan dimungkinkan bagi hakim itu memeriksa pihak-pihak yang bersangkutan langsung, tidak pakai kuasa hukum. Dan justru itu sebenarnya juga lebih murah. Bahkan ada gugatan lisan ya, gugatan lisan itu ya lisan gitu, jadi tidak dituliskan ya, tidak bikin surat gugatan. Itu juga ada. Oke, kemudian juga dalam beberapa sidang perceraian juga nyatanya ya kebanyakan memang tidak menggunakan kuasa hukum juga dalam prosesnya, dan itu tidak apa-apa ya, justru lebih murah gitu. Nah, tapi apa sebenarnya manfaat dari mewakilkan kepentingan dalam persidangan gitu ya? Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ya, kira-kira apa sih manfaat beracara kalau kita diwakilkan orang lain? Nah, mewakilkan urusan kita dengan orang lain ya. Nah, diwakilkan, kalau sekali kita mewakilkan ke orang lainnya ini pun harus advokat ya, setidaknya yang punya izin atau punya lisensi untuk beracara di hadapan pengadilan. Oke, lebih profesional, lebih kompeten. Terus kenapa kalau lebih kompeten? Manfaatnya apa sih bagi pihak-pihak yang bersengketa? Oke, kalau lebih tahu hukum terus kenapa? Lebih keren, lebih paham, kesempatan lagi, kemungkinan untuk menang lebih besar. Oke, apalagi selain hal-hal yang berkaitan dengan lebih paham soal hukumnya gitu. Apa? Kadang juga ketika kadang klien itu juga kurang paham ya akan permasalahan hukumnya ini pada dasarnya apa ya. Kadang dia ingin gimana supaya saya bisa dapat ini, saya sudah dirugikan oleh contracting partner saya gitu ya. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan hak saya kembali gitu ya. Nah, itu ada beberapa jalan yang salah satunya itu dengan litigasi. Nah, bagaimana supaya dia bisa mendapatkan ganti kerugian gitu ya. Nah, tentunya perlu punya pengetahuan tentang landasan hukum supaya si klien ini ya bisa mendapatkan haknya. Oke, hukum acara itu sifatnya teknis, jadi butuh bantuan untuk beracara di pengadilan. Advokat lebih profesional dan lebih berpengalaman. Jadi hal-hal mengenai pengetahuan hukum itu perlu ya, karena ketika kita menginginkan ya hak kita itu untuk diberikan, maka kita perlu tahu ya hukum yang mengatur itu apa. Makanya perlu pengetahuan ilmu hukum di situ. Nah, selain itu yang kita cari itu adalah pengalamannya ya, pengalaman dan strategi ya. Jadi advokat itu kan dia lebih terbiasa ya,
lebih terbiasa. Jadi dia punya pengetahuan tentang lawyering ya. Walaupun advokatnya masih baru, setidaknya dia tahu ya, pernah diajari cara buat gugatan dan lain-lain ya. Nah, kalau yang lain kan mungkin tidak gitu ya. Bahkan misalnya ya, suatu saat ya, amit-amit saya harus beracara di sidang perdata gitu ya. Nah, itu pun kalau saya sendiri walaupun mungkin sudah sarjana hukum dan mungkin ngajar hukum perdata, mungkin saya akan minta bantuan lawyer ya, karena sangat teknis sekali. Mereka yang lebih berpengalaman gitu ya. Dan hal-hal tentang administrasinya itu sebenarnya sangat teknis ya. Jadi misalnya ya, kalau mungkin yang saya terbiasa itu adalah menulis kata-kata untuk penelitian. Mungkin itu berbeda ya, tips and triknya untuk membuat gugatan. Mungkin saya tidak terampil dalam hal tersebut ya, perlu dibantu oleh lawyer seperti itu. Ya, kemudian ini, ketika orang-orang bersengketa, secara psikologis mereka sudah dibebani dengan kondisi sengketanya. Jadi sebaiknya kita share burden penderitaan kita gitu ya ke lawyer. Jadi bayangkan kalau misalnya kita harus sudah rugi ya karena dirugikan ya oleh suatu sengketa gitu ya, sudah mikir mungkin gimana nanti usahanya, sudah kehilangan aset gitu. Masih harus memikirkan hal-hal terkait dengan administrasi persidangan. Mesti harus buat surat ini, surat itu, harus menghubungi saksi-saksi, itu kan sangat membebani ya, sangat stressful. Nah, kalau itu kemudian kita sharing burden-nya ke advokat, itu akan lebih memudahkan, ya, meringankan tugasnya si baik tergugat maupun penggugatnya. Atau ya memang bisa juga karena pihak yang bersengketa itu sibuk, dia punya pekerjaan, harus mengurusi usahanya, jadi perlu diwakilkan ya ke kuasa hukumnya dalam hal penanganan penyelesaian sengketanya. Oke, tapi kalau misalnya nggak punya duit ya itu udah nggak punya pilihan lagi ya. Jadi memang lebih praktis menggunakan advokat, menggunakan lawyer. Tapi kalau duitnya nggak ada ya susah ya, karena itu jasa advokat ya tidak murah. Ya. Modalnya aja gede ya untuk jadi advokatnya. Oke. Walaupun tidak ada keharusan mewakilkan. Tuh. Oke. Nah, seperti dalam persidangan perceraian ya, itu juga banyak yang tidak pakai advokat. Jadi cukup dua-duanya hadir gitu ya. Yang nggak harus dua-duanya ya, bahkan ya banyak sekali dalam kasus perceraian itu pihak tergugatnya ya, orang yang digugat cerai itu nggak hadir, itu banyak sekali ditemui. Itu beberapa saat yang lalu saya sempat penelitian dan mewawancarai beberapa responden yang pernah bercerai di suatu kabupaten gitu ya. Nah, ternyata dari beberapa pengalaman ibu ini, ternyata mereka itu cerainya cerai gugat ya, jadi istri yang menggugat suami, itu suaminya nggak ada yang datang gitu ke pengadilannya. Ya mirip sama alasan dari kalian tadi ya, takut dituntut pertanggungjawabannya gitu ya. Jadi memang seperti itu. Mereka itu nggak datang ke pengadilan karena takut ditagih biaya atau takut dituntut tanggung jawabnya. Ya. Terlebih lagi dalam kasusnya mereka itu kebanyakan alasan perceraiannya ya karena memang tidak diberi nafkah selama beberapa bulan, memang ditinggalkan suami selama beberapa bulan, nggak pulang-pulang tanpa kirim kabar dan duit ya, jadi tanpa kirim arto gitu. Nah, yang sebelum bercerai saja sudah seperti itu, apalagi ketika sudah berpisah ya, mana mau ya dia memberikan tanggung jawabnya, jadi takut ditagih ya, takut ditagih pertanggungjawabannya, makanya nggak datang. Nah, kemudian juga ada yang memang tidak hadir karena strateginya, gitu. Karena memang strategi. Kenapa kok strategi gitu ya? Karena kalau
suaminya nggak hadir, itu akan lebih cepat sidangnya diputuskan. Karena tidak perlu mendengar dari pihak yang lain. Gitu. Jadi yang didengarkan hanya penggugatnya dan saksi-saksi penggugat yang dihadirkan. Jadi katanya sidangnya menjadi lebih cepat. Ya walaupun secara hitungan waktu mungkin juga nggak cepat. Kenapa? Karena pengadilan itu kan memberikan surat panggilannya ke tergugatnya. Nah, itu ditunggu ya. Itu ada masa tunggunya ya. Kapan sidang kemudian bisa dimulai, kapan akhirnya putusan bisa dijatuhkan ya tanpa kehadiran tergugat. Jadi ditunggu dulu. Ya, ditunggu dulu sampai berapa saat, berapa kali dipanggil tidak hadir. Nah, itu sebenarnya yang bikin lama. Tapi dari prosesnya sendiri ya mungkin bisa jadi lebih simpel ya karena tidak perlu mendengarkan keterangan dari sisi yang satunya. Itu ya. Oke. Jadi kalau di sidang cerai banyak ya yang satunya nggak hadir. Apalagi kalau dalam sidang perdata itu kan perlu ada mediasi ya, dan mediasi terlebih dahulu. Nah kalau yang satu nggak hadir kan jadinya nggak perlu ada mediasi. Artinya mediasinya ya berarti tidak dapat dilakukan. Itu. Ada juga yang memang saya tidak mau beracara karena nggak bisa hire lawyer. Ada juga seperti itu walaupun sebenarnya ya tidak diwakili oleh lawyer pun juga nggak apa-apa gitu ya. Walaupun akhirnya nanti yang satu kalau misalnya yang satu pakai diwakilkan kuasa hukum, yang satu tidak ya bisa jadi yang satunya kurang pengetahuan hukumnya gitu. Jadi mungkin kemungkinan dia untuk menangnya itu jadi lebih kecil. Gitu. Baik. Selanjutnya adalah putusan harus disertai dengan alasan. Dan ini asas yang ada juga dalam pembuatan putusan ya. Jadi setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat yang tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Nah kenapa ada kewajiban ini? Karena ini merupakan tanggung jawab hakim kepada masyarakat dan juga kepada ilmu hukum ya. Masa hakim yang mulia kemudian juga hakim yang terpelajar dia punya pengetahuan hukum ya yang tinggi ya, masa dalam membuat putusan tidak berlandaskan hukum seperti itu. Padahal ini ya dalam membuat gugatan saja itu pihak-pihak melandaskan gugatannya dalam ada alasan hukumnya gitu. Masa putusan tidak ya. Maka dari itu ya putusan harus disertai alasan. Apa saja alasan-alasan yang perlu dimuat di situ ya. Ada pertimbangan, kemudian pendapat tertulis ya. Dan kemudian yang perlu ya itu adalah landasan hukumnya. Nah, landasan-landasan yang dapat digunakan ya antara lain ya misalnya yang paling utama ya tentunya adalah pasal tertentu dalam peraturan perundangan. Jadi aturan tertulisnya itu harus disebutkan. Nah, seandainya pun itu tidak bisa dilengkapi kan kadang peraturan perundangan kita mungkin mengaturnya terlalu general, terlalu luas ya. Nah, bagaimana aturan tersebut bisa diterapkan ya? Misalnya apa sih parameter dari keabsahan kesepakatan gitu? Apa sih buktinya bahwa pihak-pihak itu sudah melakukan kesepakatan yang seperti apa? Nah, itu bisa juga dijelaskan dengan hukum kebiasaan. Misalnya di sini kebiasaannya kalau dalam menyatakan pernyataan kehendak itu bisa dengan simbol atau bahkan bisa juga dengan diam-diam. Seperti itu ya. Jadi bisa didukung dengan hukum kebiasaan juga. Nah, selain itu, kadang hukum adat juga bisa menjadi suatu sumber yang dijadikan landasan putusan. Ya. Karena dalam beberapa sengketa waris adat, ya sumber hukum yang digunakan ya adalah hukum adat. Karena adanya pluralisme hukum. Itu pun sering juga ya diputus di pengadilan negeri. Oke, kemudian bisa juga dilengkapi dengan jurisprudensi dan doktrin. Walaupun dalam sistem hukum kita itu tidak ada sistem yang mengharuskan hakim itu terikat oleh suatu presiden atau putusan terdahulu ya. Tapi putusan terdahulu yang
bagus ya, atau mungkin yang putusan-putusan yang landmark decision itu bisa saja dijadikan referensi bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Oke, jadi jurisprudensi dan doktrin ini membantu hakim dalam menerapkan pasal-pasal tertentu yang ada dalam perundangan. Ini penting ya, penting sekali dalam putusan. Karena ketika ketika putusan itu kurang pertimbangan yang tidak ada pertimbangan yang adequate gitu ya. Nah, itu putusan tersebut bisa dibatalkan. Jadi misalnya ya ada satu pihak yang sidangnya diputuskan, kemudian ketika dia melihat pertimbangan putusannya, ini landasan pertimbangannya ini nggak ada atau mungkin kurang gitu. Karena penerapan hukumnya seharusnya tidak seperti ini. Nah, hal tersebut itu bisa dijadikan landasan bagi pihak-pihak untuk mengajukan kasasi, gitu ya. Karena ketika mengajukan kasasi itu dia judex jure ya. Jadi kan kalau pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu kan dia sifatnya judex faksi ya. Jadi penerapan hukum terhadap fakta-faktanya gitu ya. Kalau kita masih bermasalah ya dengan putusan hakim yang penerapan hukumnya tidak seperti ini, nah itu menjadi tugasnya Mahkamah Agung ya, karena Mahkamah Agung kemudian akan melakukan pemeriksaan ya, apakah penerapan hukumnya di pengadilan terdahulu itu sudah tepat atau belum. Jadi yang diperiksa oleh Mahkamah Agung bukan pada faktanya gitu ya, tapi pada penerapan hukumnya apakah sudah tepat. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ya. Oke, baik. Jika tidak, ini asas yang terakhir ya, yaitu beracara itu dikenakan biaya. Oke, beracara itu dikenakan biaya. Ini biayanya biaya apa saja gitu ya. Nah, ini biaya yang saya sampaikan ya, saya bahas di sini adalah biaya di luar dari biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bersengketa kaitannya sama lawyer, kemudian biaya-biaya yang lain. Jadi ini adalah biaya yang dibayarkan oleh pihak-pihak kepada pengadilan. Nah, komponen biayanya itu lumayan banyak ya, ada biaya kepesertaan, ada biaya pemanggilan, ada biaya itu. Nah, kalian biayanya berapa sih kalau beracara di pengadilan ya? Nah, ini mungkin bisa dilihat. Mana tadi? Oh, ini. Sorry. Nah, ini ya. Nih, besaran ongkos. Panjar ongkos. Maksudnya panjar apa? Ayo, ada yang tahu? Pernah dengar ya uang panjar? Maksudnya panjar itu apa? Ada yang tahu nggak? Seperti uang muka, bukan ya, Mbak? Ya, jadi kayak down payment gitu loh. Ya. Jadi seperti down payment, besaran uang yang harus dibayar di awal. Ketika apa nih ya? Ketika mendaftarkan perkara, kita menginisiasi perkara itu ada biaya-biayanya. Ya, ada biaya pendaftaran, biaya proses dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat ya, biaya yang ini saja itu kayaknya murah ya, berapa ini hitung-hitung nggak sampai 100.000 ya. Nah, tapi yang mahal itu nanti adalah biaya pemanggilannya ini loh. Ya. Ini yang mahal ya. Ini biayanya yang mahal. Nah, kenapa sih kok mahal? Kenapa sih kok mahal banget ya? Ya karena biaya pemanggilan itu ya mahal ya, karena pihak yang dipanggil itu pengadilan kan itu kan harus mengirimkan panggilannya. Apalagi kalau pengadilannya itu jauh ya. Kalau misalnya dia pengadilannya cuma di kota-kota aja, mungkin radiusnya itu tidak jauh ya. Tapi kalau misalnya di daerah yang kabupatennya itu luas sekali ya bisa jadi itu lebih tinggi. Nah, nih ya, jadi dibedakan ada yang perdata gugatan berapa ya, gugatan sederhana. Ini kalau uang pendaftarannya kurang lebih sama ya, tapi kalau biaya pemanggilannya dan lain-lainnya itu yang mahal sekali. Ini ya. Ini ada yang dibedakan berdasarkan radiusnya.
Kenapa kok berdasarkan radiusnya? Ini kaitannya sama biaya panggilannya. Tuh. Apa karena yang nganterin pemanggilannya itu ya pengadilannya sendiri ya. Jadi mereka nggak kirimkan pemanggilannya itu nggak lewat si cepat ya atau nggak lewat gosen ya. Jadi mereka panggil sendiri karena sudah ada petugasnya memang yang melakukan pemanggilan itu. Biasanya yang melakukan pemanggilan itu yang sering kita sebut jurusita ya. Oke, namanya jurusita tapi dia kerjaannya tidak cuma menyita-nyita barangnya tapi melakukan panggilan dan kegiatan-kegiatan administrasi yang lain gitu. Oke, ini ada biaya panggilan. Oke, kemudian ada biaya penyampaian isi putusan. Sebenarnya nggak mahal ya biaya putusannya dan lain-lain. Jadi ini semakin kilometernya jauh itu semakin mahal ya. Kalau kita lihat tuh komponennya itu yang mahal adalah biaya pemanggilannya. Ya. Nih. Tergantung radiusnya kan. Kadang ada suatu kabupaten, suatu wilayah pengadilan itu yang dia wilayahnya itu terdiri dari beberapa pulau kan. Mungkin dia harus naik kapal dulu untuk memanggil pihak-pihaknya. Tuh. Nah, setelah melihat ini ya, menurut kalian itu mahal nggak? Kira-kira mahal nggak kalau dari yang saya sampaikan di sini? Ya, silahkan diketik tuh, mahal nggak? Mahal. Sebenarnya mahal tidaknya itu relatif ya. Padahal ini belum biaya yang harus dibayarkan pihak-pihaknya kalau mereka diwakili kuasa hukum ya. Biaya kuasa hukum lebih mahal lagi. Tuh. Oke, mungkin kalau makanya ya kalau kadang orang mikir-mikir ya kalau mereka mengajukan gugatan, kira-kira worth it nggak sih itu biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian sengketa dengan jumlah kerugian yang sudah diderita. Ya. Kalau misalnya kerugiannya nggak seberapa ya, nanti justru biaya penyelesaian sengketanya akan lebih tinggi. Ya sudah kalau gitu tidak usah beracara. Gitu. Dan itu juga menjadi hambatan ya bagi pihak-pihak yang ingin mencari keadilan. Gitu. Mungkin kalau kayak kontrak-kontrak komersil ya, mungkin mereka bisa pikirkan lah itu ya, nanti bagaimana cara membayarnya, mereka juga mampu untuk hire advokat gitu. Nah tapi beberapa orang-orang yang tidak mampu, mereka tuh juga perlu mengakses to justice itu mereka juga perlu dapatkan. Misalnya dalam hal perceraian gitu ya. Ini misalnya keluarga ini sudah miskin kemudian dia tidak diberikan nafkah oleh pasangannya gitu ya. Masih harus menghidupi keluarga ya. Tapi kan orang ini perlu kejelasan status ya. Perlu kejelasan status apakah dia ini janda atau tidak gitu. Nah, ini juga yang jadi hambatan bagi orang-orang di daerah, terutama orang-orang yang tidak mampu untuk bercerai gitu. Jadi walaupun pernikahannya sudah seperti itu ya, alasan tidak bercerai adalah banyak yang karena terkendala oleh biaya. Nah, di tempat saya penelitian kemarin itu ya, selain saya mewawancara yang sudah bercerai, juga ada yang sudah mungkin cerai secara agama ya, artinya talaknya sudah ada gitu ya, atau sudah layak begitu untuk diajukan perceraian, tapi kendalanya itu adalah biaya. Sebenarnya kalau nggak salah biaya untuk bercerai itu berapa, mungkin 600 sampai 1 juta ya. Sebenarnya juga nggak mahal-mahal banget. Mungkin ya kalau bagi saya itu. Nah, tapi bagi orang-orang yang tidak mampu itu nominal yang sangat besar. Gitu. Makanya banyak yang mereka sudah pisah ya dengan pasangannya selama bertahun-tahun tanpa kejelasan status karena mereka ini takut sama biayanya. Nah, untuk itu ada beberapa program dari Mahkamah Agung gitu ya untuk supaya akses to justice-nya lebih meluas ya, menyediakan program prodeo bagi khususnya bagi orang-orang yang mau bercerai seperti itu, terutama di daerah ya. Apalagi kalau kabupatennya luas ya, mereka tidak hanya keluar biaya untuk
administrasi pengadilan saja, tapi dia juga keluar biaya ketika mereka harus bolak-balik sidang. Itu ya. Nah, masalahnya ketika beracara secara prodeo ini, orang yang mengajukan prodeo itu yang harus secara aktif mengajukan, syarat-syaratnya dia juga harus kumpulkan, dan itu ngantri ya. Jadi kayak ada slotnya gitu ya, kayak tanggal-tanggal berapa gitu yang bisa dilakukan sidang prodeo gitu. Jadi mereka mengirimkan pengajuan dulu. Nah, kapan nanti mereka bisa dipanggil itu waktunya bisa lama ya. Kadang kalau di lapangan ya katanya tuh bisa hampir 1 tahun. Gitu. Nah, makanya beberapa yang ingin cepat ya. Jadi walaupun sebenarnya nggak mampu-mampu banget ya, tapi dicukup-cukupkan ya uangnya, mereka nabung supaya mereka bisa cerai kayak gitu ya. Jangankan untuk cerai ya, kadang di beberapa pasangan pun ya, pengalaman orang di daerah sana, banyak dari mereka itu yang menikahnya itu menikah siri. Kenapa kok tidak menikah yang terdaftar saja? Karena mau nikah itu ya bayar gitu ya, bayar ada biayanya juga. Nah, untuk biaya yang seperti itu tuh mereka ada juga orang-orang yang tidak mampu gitu. Jadi itu permasalahan yang mereka hadapi. Dan kalau mau prodeo itu pun harus secara aktif mengajukan ya. Kadang ada juga ya LSM yang membantu. Ada beberapa LSM pemberdayaan wanita yang membantu mereka mengadvokasi ya supaya mereka dapat akses prodeo ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, itu kenapa ya? Mungkin kalau bertanya-tanya kenapa kok sampai dibiarkan bertahun-tahun. Jadi kalau yang saya temui itu yang bayar-bayar untuk proses pengadilannya itu kebanyakan istrinya ya, karena mereka kan yang menjadi penggugatnya. Jadi mereka yang bayar gitu. Nah, itu mereka juga tidak kemudian suaminya yang minta pengajuan talak juga ke pengadilan. Kenapa? Karena mereka itu banyak yang digantungkan juga ya, banyak yang digantungkan oleh suaminya gitu. Karena suaminya juga tidak secara aktif mengajukan perceraian ke pengadilan karena mereka nggak mau bayar gitu. Ya takutnya kan kalau mengajukan itu mereka yang harus aktif, mereka yang harus bayar ya. Makanya banyak juga yang sudah lama berpisah ya, tetapi tidak bercerai, tapi suaminya itu kawin lagi walaupun kawinnya itu siri. Jadi mending kawin siri ya daripada harus menyelesaikan perceraian di perkawinan sebelumnya karena tadi nggak mau bayar gitu. Tapi mungkin di tempat-tempat lain permasalahannya bisa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yakin ya? Oke lah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan tutup kelasnya. Baik, selamat siang, selamat melanjutkan perkuliahan. Sehat selalu, have a nice day.